kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Anak Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma 8 ayat yang ke-35. Demikianlah dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kondisi yang kita alami di tengah-tengah kehidupan kita, tidak akan ada yang sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena kasih Allah itu, atau kasih Kristus itu, tidak tergantung kondisi kehidupan kita. Tetapi dari kondisi kehidupan kita itu, kita semakin mengenal betapa besarnya kasih Allah dalam kehidupan kita. Sehingga nats ini mengingatkan dengan pertanyaan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Karena banyak orang yang memahami tentang kasih itu dari segi kondisi hidup kita. Kalau kita mau mengenal kasih, selalu kita perlihatkan dari kondisi kehidupan kita. Jika kita sakit, diberi kesembuhan, baru kita mengatakan Allah mengasihi. Ketika kita mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan, baru di situ kita mengakui bahwa Allah itu begitu kasih. Ketika kita sedang patah hati, tiba-tiba ada orang yang datang untuk menghibur kita, baru kita mengatakan Tuhan mengasihi. Tapi berbeda dengan yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Pertanyaan, siapakah yang akan memisahkan dari kasih Kristus? Dia membuat tawaran. Apakah penindasan akan menjauhkan kita dari kasih Kristus? Apakah kesesakan hidup juga akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah penganiayaan yang kita alami di dalam kehidupan kita itu akan memisahkan kita dari Kristus? Apakah kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang yang melambangkan peperangan itu juga akan menjauhkan kita dari kasih Kristus? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semua kondisi yang tadi kita baca di nats ini tidak mampu memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena kasih Kristus itu menembus batas kondisi kehidupan kita. Kasih Kristus itu dapat kita terima dengan kondisi yang tidak baik sekalipun, kita dapat merasakan kasih-Nya. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah tidak ada batasnya. Kasih Allah itu akan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Di dalam penindasan, kasih Allah ada. Di dalam kesesakan hidup, kasih Allah ada. Di dalam penganiayaan, di dalam kelaparan, ketelanjangan, bahaya, bahkan peperangan, kasih Allah sungguh ada. Karena itu, hiduplah di dalam kasih Allah. Hiduplah dengan mengandalkan kasih Allah. Jadi kasih Allah tidak memandang bagaimana kita sekarang menghadapi kehidupan.
Meskipun hidup kita penuh dengan penindasan, meskipun hidup kita penuh dengan kesesakan, penuh dengan penganiayaan, kelaparan dan ketelanjangan, bahkan bahaya dan pedang, kasih Allah sungguh nyata dalam kehidupan setiap orang percaya. Karena Allah sanggup mengubah segala sesuatunya dengan kasih-Nya. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan pernah ragukan kasih Tuhan. Jangan pernah ragukan kasih Kristus. Nyata kasih Kristus dalam kehidupan kita. Karena itu nyatakanlah di dalam kehidupan kita bahwa kita telah menerima kasih Kristus. Dan tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus tersebut. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa tidak akan ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu yang begitu besar. Meskipun kondisi kami tidak baik, meskipun kondisi kami dalam keadaan yang sangat-sangat menyesakkan, kami yakin dan percaya Tuhan, kasih-Mu nyata dan ada. Ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, bahkan dan seluruh orang-orang yang percaya. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan dan kekuatan. Yang berduka Engkau berikan penghiburan. Yang bergumul dalam penderitaan, biarlah Engkau Tuhan yang menyertai dan menopang kehidupan mereka. Berkatilah setiap aktivitas kami, sehingga kami dapat melakukan pekerjaan dan kegiatan kami menjadi hal yang berguna di hadapan-Mu dan berbuah demi kemuliaan nama-Mu. Karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap ketat menjaga prokes. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.